Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Horensa yang akan menemani kalian untuk belajar matematika pada hari ini. Sudah siap belum? Pada segitiga siku-siku, kita dapat menentukan perbandingan antara sinus dan kosinus dengan mudah. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan trigonometri pada segitiga sembarang? Ada yang tahu? Untuk mengetahui besar sudut dan panjang sisi pada segitiga sembarang, yuk kita bedah segitiga sembarang untuk menemukan aturan sinus dan kosinus. Misalkan kita memiliki segitiga sembarang ABC sebagai berikut. Lalu, kita akan menarik garis tinggi yang tegak lurus dengan sisi-sisi alasnya. Yang pertama, sisi di depan sudut A dengan ditandai A kecil. Lalu yang kedua, sisi di depan sudut B dengan ditandai B kecil. Dan yang terakhir yaitu sisi di depan sudut C yang ditandai dengan C kecil. Dengan menggunakan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku, kita dapat menentukan panjang di setiap garis tinggi. Pada segitiga ACD, panjang CD sama dengan B dikali sin A. Sedangkan pada segitiga BCD, panjang CD sama dengan A dikali sin B. Sehingga dari kedua persamaan tersebut didapat bahwa B sin A sama dengan A sin B. Atau dapat kita tulis A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Dengan proses yang sama, untuk menghitung garis tinggi lainnya, kita dapat memperoleh persamaan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C yang disebut sebagai aturan sinus. Aturan sinus dapat kita gunakan jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang ada di depan sisi tersebut, atau jika diketahui dua sudut dan satu sisi yang ada di depan sudut tersebut. Nah, untuk memahami lebih lanjut, yuk kita bahas soal. Di sebuah kota terdapat taman A, B, dan C yang dihubungkan oleh ketiga jalan. Yang pertama, jalan K, L, dan M. Diketahui panjang L adalah 5 km. Dan sudut di antara jalan L dan M adalah 60 derajat. Sedangkan sudut di antara jalan K dan M sebesar 45 derajat. Berapakah panjang K? Nah, pada soal diketahui bahwa terdapat dua sudut dan satu sisi, sehingga kita dapat menggunakan aturan sinus pada soal tersebut. Yang ditanyakan adalah panjang jalan K, sehingga didapat persamaan K dibagi sin 60 sama dengan 5 dibagi sin 45. Sin 60 sama dengan 0,87 dan sin 45 sama dengan 0,71, sehingga K sama dengan 5 dikali 0,87 dibagi 0,71, sehingga didapat panjang K sama dengan 6,13 km. Lalu, bagaimana dengan aturan kosinus? Buat kembali segitiga sembarang ABC sebagai berikut. Lalu, tarik garis tinggi AD yang tegak lurus dengan sisi alasnya. Dengan teorema Pythagoras, AD kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat. Atau panjang AD kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang buka kurung A min X dikuadratkan. Sehingga dari persamaan tersebut diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AX. Dengan X adalah sisi samping pada sudut C. Sehingga kita dapat ubah menjadi B cos C. Sehingga persamaan berubah menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Persamaan tersebut dapat kita sebut sebagai aturan kosinus. Dengan cara yang sama, akan didapat persamaan sebagai berikut. Aturan kosinus dapat kita gunakan jika panjang sisi dari ketiganya itu diketahui, atau jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya. Sekarang kita akan bahas tentang contoh soal pada aturan kosinus. Misalkan kapal A dan kapal B bergerak bersama-sama dari titik C dengan membentuk sudut 60 derajat. Setelah 2 jam, kapal A berlayar sejauh 50 km dan kapal B berlayar sejauh 60 km. Berapakah jarak antara kapal A dan kapal B sekarang?
Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan aturan kosinus karena diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Sehingga jarak kapal adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 dikali AC dikali BC cos C. Lalu substitusi pada masing-masing nilai ke dalam rumus. Cos 60 sama dengan 0,5 sehingga didapat AB kuadrat sama dengan 3100 atau AB adalah akar kuadrat dari 3100. Maka hasil jarak kapal A dan kapal B adalah 55,68 km. Oke, sudah lengkap ya pembahasan mengenai aturan sinus dan kosinus. Ternyata dalam trigonometri banyak dimanfaatkan dalam kehidupan loh, misalnya arsitektur, navigasi, astronomi, sampai kriminologi. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan ini ya. Suatu puncak monumen diamati oleh dua orang. Pengamat A berada di sisi barat monumen dengan sudut pengamatan 75 derajat dari tanah. Sedangkan pengamat D dari sisi timur monumen dengan sudut pengamat 63 derajat dari tanah. Jika pengamat B memiliki jarak 330 meter dengan puncak monumen, maka jarak pengamat A dengan puncak monumen adalah... Nah, soal tersebut bisa kita buat untuk latihan mandiri ya. Sampai jumpa di pertemuan video yang lainnya. See you!